Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazif. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percobaan tentang efek Doppler. Simak videonya sampai selesai ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu efek Doppler. Efek Doppler ini ditemukan oleh ilmuwan fisika yang berasal dari Austria, yaitu Christian Johann Doppler. Nah, efek ini itu menjelaskan tentang hubungan antara sumber bunyi dengan pendengar yang diakibatkan oleh gerak relatif satu sama lain. Berikut ini adalah persamaan efek Doppler jika medium hambatan bunyi dianggap diam dan jika kecepatan angin relatif kecil. Langsung saja kita lanjutkan ke percobaannya. Alat yang dibutuhkan hanya dua gadget dan aplikasi Pipox. Alat yang saya gunakan adalah satu buah handphone dan satu buah tablet. Keduanya sudah diinstalli aplikasi Pipox dan sudah disetting dengan frekuensi 500 Hz. Nah, percobaan kali ini terbagi menjadi dua kondisi. Kondisi yang pertama ketika pendengarnya diam dan sumber bunyi bergerak. Dan kondisi kedua ketika pendengarnya bergerak dan sumber bunyinya diam. Masing-masing kondisi kita lakukan dengan 3 kali percobaan. Oke, kita akan langsung melaksanakan kondisi yang pertama, yaitu ketika sumber bunyi bergerak mendekat dan menjauh dan pendengar diam. Usahakan tidak ada suara lain yang terdengar agar aplikasi membaca frekuensi dengan lebih akurat. Oke, kita mulai percobaan yang pertama. Ini adalah hasil grafik dari percobaan pertama, kondisi di mana sumber bunyi bergerak relatif sedangkan pendengar hanya diam saja. Nah, seperti dalam video tadi, sumber bunyi bergerak menjauh terlebih dahulu, lalu mendekat, menjauh, mendekat, menjauh, mendekat. Nah, di grafik ini ketika sumber bunyi menjauh, frekuensi menurun, dan ketika sumber bunyi mendekat, frekuensi naik. Dan itu terjadi berulang-ulang seperti membuat pola seperti osilasi. Nah, dengan titik tertingginya berada di detik ke 9,3 dengan frekuensi 500,6 Hz. Untuk mempersingkat waktu video percobaan kedua dan ketiga, kita percepat saja dan langsung melihat hasil grafiknya. Ini adalah hasil grafik dari percobaan kedua dan terlihat membentuk pola juga hampir mirip dengan percobaan pertama, dengan tinggi maksimum berada di detik ke 9,6 dengan 500,705 Hz. Dan ini adalah hasil grafik percobaan ketiga kondisi pertama. Sama seperti percobaan kedua dan pertama, frekuensi membentuk pola tersendiri layaknya osilasi dengan titik tertinggi frekuensi terletak di detik ke 13,7 dengan 501,2 Hz. Dan sekarang kita akan melakukan percobaan kondisi kedua, yaitu handphone sebagai penerima suara atau sebagai pendengar dan tablet sebagai sumber bunyi. Dan ini adalah hasil grafik percobaan pertama kondisi kedua, yaitu ketika sumber bunyinya diam dan pendengar bergerak relatif mendekat atau menjauh. Nah, seperti dalam video tadi, pendengar pertama menjauh dulu lalu mendekat, sehingga membuat grafik frekuensinya menurun dulu lalu naik
turun, naik, turun, dan membuat seperti pola. Nah, dengan ketinggian tertinggi frekuensi berada di detik 2,8 dengan 501,8 Hz. Sama seperti kondisi pertama tadi, video percobaan kedua dan ketiga kita skip saja dan langsung kita lihat hasil percobaannya. Dan ini hasil percobaan kedua pada kondisi kedua. Nah, sepintas frekuensi yang dihasilkan sedikit berbeda, dengan titik tertingginya berada pada detik ke-8,9504 Hz. Namun secara grafik seperti terlihat pola lagi seperti grafik sebelumnya pada percobaan pertama. Dan ini adalah hasil grafik pada percobaan ketiga kondisi kedua. Di sini terlihat seperti membentuk beberapa pola, namun sejatinya frekuensi yang dihasilkan naik dan turun secara bergantian. Di tengah-tengah percobaan ini saya berpikir, apakah sebenarnya naik turun frekuensi itu tergantung dengan jarak atau tergantung dengan kecepatan seperti yang di awal video tadi dijelaskan. Nah, maka dari itu kita akan melakukan percobaan lagi tentang apakah jarak berpengaruh terhadap perbedaan frekuensi antara pendengar dan sumber bunyi. Oke, kali ini kita akan mencoba melakukan percobaan tentang apakah jarak berpengaruh terhadap perbedaan frekuensi yang dikirim oleh sumber bunyi dan yang diterima oleh pendengar. Oke, kali ini yang menjadi sumber bunyi adalah handphone dan yang menjadi pendengar adalah tablet. Ini dengan jarak setengah ubin ya. Kan kita mulai percobaan. Sama-sama 500 Hz. Dan ini adalah hasil grafik dari percobaan kita barusan tentang pengaruh jarak terhadap perbedaan frekuensi yang diterima dan dikirim. Nah, terlihat pada 9 detik pertama frekuensi stabil dengan jarak setengah ubin. Lalu jaraknya kita perjauh lagi dan sempat ada penurunan frekuensi pada detik ke kita lanjutkan. Jadi sempat ada penurunan frekuensi pada detik ke 9,4 menjadi 499,2 Hz. Lalu setelah itu frekuensi kembali agak stabil pada jarak 1 ubin dan stabil seperti awal. Nah, lalu kita sempat mundurkan lagi menjadi 1,5 ubin pada detik ke 19. Nah, kita lihat di detik ke 19 sempat ada penurunan lagi tepatnya detik 19,7, penurunan 4,99 Hz, yaitu ketika kita memindahkan sumber bunyi menjadi 1,5 ubin tadi. Nah, lalu setelah itu sempat ada penurunan frekuensi yang sangat drastis, tapi sepertinya ini karena
adanya noise lain yang ada di dalam ruangan ini. Maka dari itu dari awal sudah saya rekomendasikan untuk berada di ruang yang tingkat kebisingan yang kecil. Nah, setelah penurunan dosis itu kembali stabil di angka 500, lalu setelah itu selesai. Ini ketika sudah selesai. Dari percobaan yang sudah saya lakukan tadi dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah jika sumber bunyi dan pendengar menjauhi satu dengan yang lainnya, maka frekuensi pendengar akan lebih kecil dibandingkan dengan frekuensi sumber bunyi. Yang poin kedua, jika sumber bunyi atau pendengar mendekati satu dengan yang lainnya, maka frekuensi dari pendengar akan lebih besar dibandingkan dengan frekuensi dari sumber bunyi. Dan poin yang ketiga, yaitu bahwa jarak antara sumber bunyi dan pendengar tidak berpengaruh terhadap frekuensi yang dikirim dan yang diterima. Itu saja yang dapat saya jelaskan dalam video ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan atau salah kata. Semoga dengan adanya video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.